Kenapa untuk isu Gibran yang ditawarin jadi cawapres ini, Bapak diem aja? Kenapa Bapak nggak langsung nyuruh Gibran untuk keluarin statement nolak tawaran itu? Kan Bapak tahu konstitusinya kita seperti apa? Kan Bapak tahu ada batasan umur minimal sebagai cawapres. Kenapa malah didiemin? Dan bahkan baru bersuara pas udah rame pol kayak begini. Selain itu, ketua MK itu kan adik iparnya Bapak. Kenapa nggak di WA gitu? Atau ditelepon, dikasih tahu supaya dia nolak semua gugatan yang masuk ke MK untuk uji materi batasan umur cawapres. Pak Jokowi, saya adalah salah satu anak muda yang mendadak mulai kepo tentang politik itu sejak Bapak masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Yang bikin saya kepo adalah Bapak itu bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, dan bukan turunan darah biru. Tapi kok bisa jadi sesuatu? Biasanya kalau bukan takdir, ya berarti emang garis tangannya Bapak untuk terus-menerus naik kelas dari mulai wali kota, naik jadi gubernur, dan sekarang naik jadi presiden. Yang sampai detik ini belum ada yang sekeren itu perjalanan hidupnya selain Bapak. Ada satu lagi yang juga memancing saya untuk lebih kepo lagi tentang politik. Dia adalah Ahok. Dari Ahok, saya belajar tentang integritas. Apa yang diomongin sesuai dengan apa yang dikerjain. Salah satu ciri orang berintegritas adalah ngerti kode etik. Setiap tindakannya itu ngikutin etika dan moral dalam kehidupan. Jadi kalau main politik, berarti paham tentang etika berpolitik. Dulu saya juga pernah dengar ada wacana 3 periode yang saya nggak tahu itu siapa yang mulai isunya. Nah, menurut saya, Bapak pasti nggak bakalan mau. Karena itu artinya melanggar konstitusi. Tapi kok ternyata banyak di antara teman-teman pendukung Bapak itu malah ngebantuin bikin berisik isu 3 periode. Udah pakai muter-muter nggak karuan, sampai akhirnya Bapak ngeluarin statement. Ya, statementnya itu sampai berulang kali, yaitu nolak perpanjangan masa jabatan. Alasan penolakan Bapak adalah konstitusi emang membatasi masa jabatan setiap presiden. Dan Bapak nurut dengan konstitusi. Berarti yang bisa saya lakuin sekarang adalah nemenin Bapak sampai purna tugas sebagai Presiden Indonesia. Terus saya mikir, pantesan Bapak bisa cocok dengan Ahok. Karena sama-sama punya integritas. Ngerti etika dan moral dalam berpolitik. Tapi kenapa untuk isu Gibran yang ditawarin jadi cawapres ini, Bapak diem aja? Kenapa Bapak nggak langsung nyuruh Gibran untuk keluarin statement nolak tawaran itu? Kan Bapak tahu konstitusinya kita seperti apa? Kan Bapak tahu ada batasan umur minimal sebagai cawapres. Kenapa malah didiemin? Dan bahkan baru bersuara pas udah rame pol kayak begini. Selain itu, ketua MK itu kan adik iparnya Bapak. Kenapa nggak di WA gitu? Atau ditelepon, dikasih tahu supaya dia nolak semua gugatan yang masuk ke MK untuk uji materi batasan umur cawapres. Di sini saya jadi mempertanyakan integritasnya Bapak itu kemana? Rating kepuasan publik terhadap Bapak itu udah turun, Pak. Dari 80-an%, sekarang jadi 70-an%. Itu artinya akar rumput kita nggak suka sama sekali dengan isu dinasti yang dibuat sama Prabowo dan timnya. Bapak secara nggak langsung kan bikin saya dan teman-teman saya itu jadi malu karena pernah ngedukung Bapak. Karena publik menilai isu yang disebarin sama Prabowo itu adalah keinginan Bapak. Karena dengan kondisi ketua MK yang sekarang itu kan adik iparnya Bapak. Jadi isu politik dinasti ini bakalan super kenceng banget nyerang Bapak. Dan ini bakalan jadi legacy yang buruk banget untuk generasi mendatang. Bahkan
mantan ketua MK yang sekarang jadi menteri Bapak, yaitu Profesor Mahfud MD sama Profesor Jimny Asidik itu udah bersuara. Mereka ngingetin MK untuk buru-buru nolak gugatan itu. Karena emang bukan tugasnya MK untuk ngerubah undang-undang. Bener dong? Kalau mereka udah bersuara, ini for your information aja loh ya, mereka berdua itu bukan tokoh sembarangan. Kalau mereka udah bersuara, berarti emang ada yang nggak beres. Tapi kalau sampai suara mereka aja nggak didengerin sama ketua MK yang sekarang, alah, apalagi suara saya dan teman-teman yang lain. Isunya sekarang udah berkembang terlalu liar, Pak. Bahkan ada isu kalau Bapak mau ngeluarin perpu untuk memuluskan jalannya Gibran jadi cawapres setelah putusan MK. Makin kacau kan itu? Apakah Bapak emang beneran udah berubah? Gak heran kalau para senior relawannya Bapak pada berisik nolak soal ini. Mereka nggak ada yang dibayar untuk mengkritik Bapak. Karena ternyata dampaknya itu bahaya banget, Pak, buat Indonesia ke depannya dan perjalanan sejarah bangsa ini ke depannya. Semoga Pak Jokowi mau ngedengerin kritik saya yang cuma recehan ini. Dan untuk relawan Jokowi, dimanapun kalian berada, gue mau ngingetin beberapa hal. Prabowo dan timnya nggak punya kewajiban untuk ngejaga nama baik dan kehormatannya Pak Jokowi. Mereka nggak pernah ngerasain gimana pahit dan perihnya kita dulu dalam memenangkan Pak Jokowi sampai 2 kali. Bahkan mereka itu dulunya adalah orang-orang yang selalu ngehina dan ngerendahin Pak Jokowi. Dan apa yang mereka lakuin sekarang? Emang supaya nama Pak Jokowi terjun bebas dan hilang pengaruhnya. Karena kalau misalkan Pak Jokowi jatuh, mereka yang naik. Itu keuntungan buat mereka. Justru kitalah, gue, elu, dan yang lainnya yang harusan ngejaga Pak Jokowi. Kita yang dulunya adalah bagian dari sebuah gerakan besar dalam memenangkan Pak Jokowi, itu punya kewajiban untuk ngejagain dan ngingetin Pak Jokowi. Kenapa? Ya karena kita yang dulu memperjuangkan Pak Jokowi dengan berdarah-darah demi Pak Jokowi. Waktu itu kenapa kita milihnya Pak Jokowi? Karena kita yakin Pak Jokowi bisa menahkodai Indonesia. Kalau emang Prabowo dianggap bisa jadi nakoda untuk Indonesia, udah dari 2014 kemarin kita ngedukung Prabowo. Bener nggak? Otak dipakai. Kalau kita memegang nilai-nilai yang kita perjuangkan, ya pasti kita akan menjaga nilai-nilai itu. Kecuali kalau elu maunya memperjuangkan nilai-nilai di rekening elu, ya udah, gua nggak bisa ngomong apapun. Jadi gua harap untuk para relawan pendukung Pak Jokowi, ayo kita tetap kompak untuk ngejagain Pak Jokowi. Kayak dulu di tahun 2015, waktu Pak Jokowi mau ngelantik Budi Gunawan jadi Kapolri. Padahal waktu itu statusnya udah ditetapin sebagai tersangka. Di situ kita bisa kompak. Bahkan sampai barengan demo turun ke jalan cuma untuk nolak Budi Gunawan dijadiin Kapolri. Apakah yang kita lakuin waktu itu adalah serangan terhadap Pak Jokowi? Salah. Justru kita yang jadi benteng dan pijakan kaki Pak Jokowi dalam mengambil keputusan. Pak Jokowi bisa make suara teriakan kita sebagai bentuk aspirasi rakyat. Sampai akhirnya Pak Jokowi beneran batal ngelantik Budi Gunawan. Dan Budi Gunawannya ditangkap karena kasus korupsi oleh KPK. Itulah cara kita ngejagain Pak Jokowi. Apa ya lo?